Halo semuanya, pernahkah kalian melihat seseorang atau mungkin kalian menanam sendiri suatu biji tanaman, kemudian ketika kalian rawat dia akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu tanaman yang lebih besar, bahkan bisa menghasilkan bunga dan buah? Atau pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya satu sel zigot itu bisa berkembang dan tumbuh menjadi individu yang lebih sempurna? Agar lebih jelas, yuk kita belajar. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus sama-sama memahami apa sebenarnya konsep yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Karena sebagian besar orang masih banyak yang menganggap keduanya itu sama. Oke, jadi untuk pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran atau volume suatu sel dari suatu makhluk hidup. Jadi jika suatu tanaman yang awalnya hanya memiliki tinggi setinggi mungkin 5 cm, dia dapat tumbuh hingga misalnya 1 meter. Nah, jadi pertumbuhan itu sendiri sifatnya bersifat kuantitatif dan irreversible atau tidak dapat kembali. Jadi tidak ada orang yang sudah tinggi kemudian pendek lagi. Ya. Nah kemudian perkembangan itu lebih kepada proses menuju kedewasaan atau pematangan suatu organ. Jadi ketika kita tumbuh menjadi suatu individu, itu akan ada jaringan yang berkembang. Misalnya pada manusia ada jaringan atau sel reproduksi, sel gamet. Atau pada tumbuhan ketika sudah menjadi tanaman dewasa, sudah mampu menghasilkan keturunan, dia akan membentuk alat reproduksi seperti bunga, buah, ataupun biji. Nah, jadi paham ya? Kalian sudah bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi konsep pertumbuhan dan perkembangan akan kita bahas pertama kali pada tumbuhan. Salah satu tahap awal dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah proses perkecambahan. Apa sih perkecambahan itu? Jadi perkecambahan itu adalah masa di mana berakhirnya dormansi biji dan embrio mulai tumbuh dari biji. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa sih masa dormansi atau dormansi biji? Jadi dormansi biji itu adalah keadaan di mana biji inaktif. Ya, jadi kalau kalian lihat kacang hijau atau padi misalnya itu merupakan biji dalam keadaan yang dormansi. Kenapa biji melakukan proses dormansi? Tentunya agar biji dapat siap untuk tumbuh pada lingkungan sesuai. Dan bayangkan kalau misalnya biji itu tidak memiliki masa dormansi, tentunya biji itu tidak bisa disimpan atau dia akan langsung tumbuh berkecambah dimanapun, ya, sehingga mungkin saja kelangsungan hidupnya akan menjadi tidak berlangsung dengan baik. Nah, kembali lagi mengenai proses perkecambahan. Masa dormansi tersebut akan berakhir apabila terjadinya proses imbibisi. Proses imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke dalam biji, mematahkan masa dormansi dengan cara mengaktifkan hormon giberelin, di mana hormon giberelin itu akan mengaktifkan enzim-enzim seperti lipase, amilase, dan protease. Jadi mereka adalah enzim-enzim hidrolisis yang gunanya adalah untuk merombak cadangan makanan pada biji, ya, endosperm. Kemudian dia akan digunakan sebagai bahan baku untuk melangsungkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, jadi proses perkecambahan itu intinya ada dormansi, kemudian ada imbibisi, dilanjutkan dengan imbibisi. Ketika sudah berlangsung imbibisi dengan baik, barulah terjadi proses hidrolisis oleh enzim-enzim sehingga calon embrio akan tumbuh dari biji tersebut. Nah, kalian pernah mendengar istilah kotiledon? Kalau belum, kotiledon itu bisa kita artikan sebagai keping biji. Jadi kalau kalian pernah lihat atau kalian punya misalnya biji kedelai, kalian bisa belah dua, akan terbentuk dua kepingan. Itu yang dinamakan keping biji atau kotiledon. Adanya kotiledon itu akan mempengaruhi tipe perkecambahan dari suatu tumbuhan. Ada tipe yang dinamakan epigel, ada tipe lagi yang dinamakan hipogel. Tipe perkecambahan epigel itu berarti apabila
ketika tumbuhan tersebut berkecambah, kotyledonnya terangkat atau berada di atas permukaan tanah. Sedangkan tipe perkecambahan hipogeal apabila terjadi proses perkecambahan dan kotyledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, jadi untuk mengingatnya, epi itu berarti di permukaan, misalnya kulit epidermis, ya. Jadi epigeal berarti kotyledonnya berada di atas permukaan tanah, sedangkan hipo berarti itu di bawah permukaan tanah. Ya. Nah, contoh perkecambahan hipogeal bisa dilihat pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan padi. Sedangkan untuk tipe perkecambahan epigeal ini banyak terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain. Jadi sudah bisa membedakan ya antara tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Setelah mengalami proses perkecambahan, tentunya calon embrio tadi akan tumbuh menjadi suatu tanaman atau tumbuhan. Jadi proses pertumbuhan yang pertama kali terjadi adalah proses pertumbuhan primer. Ada lagi nanti yang namanya pertumbuhan sekunder. Lantas apa sih beda dari kedua jenis pertumbuhan ini? Ya, sebelumnya mungkin sudah kita bahas di kelas 11 bahwasanya pertumbuhan primer itu akan mengakibatkan terjadinya pemanjangan dari tajuk dan pemanjangan dari akar. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena adanya aktivitas meristematik, ya. Jadi pada bagian ujung dari tajuk atau dari tumbuhan dan ujung akarnya itu memiliki daerah pembelahan sel. Jika kita lihat pada bagian akar itu dapat kita bedakan menjadi 3 bagian, ya. Setelah dari bawah itu ada ujung akar, kemudian masuk ke daerah pembelahan sel, ada daerah elongasi atau pemanjangan sel, kemudian ada lagi daerah untuk pematangan, pendewasaan atau diferensiasi. Nah, begitu juga pada ujung dari tajuk suatu tumbuhan. Namun mungkin ketika kita amati di bawah mikroskop tidak sejelas zonasi yang terdapat pada ujung akar. Nah, jadi ingat ya, ketika terjadi pertumbuhan primer itu akan ditandai dengan bertambahnya tinggi atau panjang dari suatu tumbuhan. Jadi tajuknya panjang, bagian akarnya juga panjang karena adanya aktivitas meristematik. Sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu akan ditandai dengan terjadinya pembesaran tajuk dan akar dari suatu tumbuhan. Jadi bertambah diameter tajuk dan akarnya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apakah hal ini juga disebabkan oleh aktivitas meristematik? Tidak ya. Jadi proses ini dapat terjadi apabila suatu tanaman memiliki jaringan yang dinamakan kambium. Ya, jadi kambium itu ada yang kambium vaskular dan ada juga kambium gabus. Kalau kambium vaskular itu berarti dia berada di sekitaran foem dan xilem sebagai pembuluh angkut. Dan kalau kambium gabus itu berada biasanya di bawah jaringan epidermis yang juga fungsinya sebagai proteksi, melindungi juga dari kerusakan apabila epidermisnya rusak dan menyebabkan juga tanaman menjadi kedap air. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Karena pertumbuhan primer dipengaruhi oleh aktivitas meristematik menghasilkan tinggi tanaman atau pertambahan tinggi tanaman, sedangkan aktivitas pertumbuhan sekunder dikarenakan adanya aktivitas kambium sehingga terjadinya pembesaran akibat pertambahan diameter pada bagian tajuk dan pada bagian akar. Nah, setelah mengalami proses pertumbuhan primer dan sekunder, barulah tanaman atau tumbuhan biasanya mengalami proses perkembangan yang menunjukkan adanya pembentukan bunga serta buah dan biji. Saat proses pembungaan juga dapat terjadi beberapa tahapan seperti induksi pembungaan, ya, di mana aktivitas meristem vegetatif berubah dari program menjadi aktivitas meristem reproduktif. Kemudian ada lagi proses inisiasi pembungaan dari tunas vegetatif menjadi tunas yang reproduktif. Kemudian ada lagi tahap dari kuncup menuju mekar. Jadi pada tahap ini bagian-bagian sudah mulai terdiferensiasi. Kemudian terakhir adalah antesis atau proses mekarnya bunga. Nah, antesis ini biasanya ditandai dengan sudah matangnya atau sudah siapnya organ reproduksi dari bunga tersebut. Selanjutnya adalah proses pembentukan buah dan biji. Jadi proses pembentukan buah dan biji
Ini merupakan tahap akhir dari pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan untuk menjadi atau membentuk suatu individu yang baru dari biji yang dihasilkan. Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dua jenis faktor yang umum, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kalian ketahui, faktor internal berarti adalah faktor yang berasal dari tumbuhan atau biji itu sendiri. Ya, mungkin secara genetik akan mempengaruhi misalnya produksi hormon pada tumbuhan yang bisa kita kenal dengan fitohormon atau zat pengatur tumbuh, seperti auksin, sitokinin, asam absisat, giberelin, dan etilen. Sedangkan untuk faktor eksternal itu lebih kepada faktor lingkungan atau tempat dia akan tumbuh dan berkembang, ya, seperti ketersediaan nutrisi, cahaya, kelembapan, aerasi, ya, serta suhu. Nutrisi sangat diperlukan tanaman untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Dapat kita lihat pada gambar jika terjadi defisiensi pada unsur mikro maupun unsur makro pada tanaman. Contohnya, jika kurang kalsium maka daun baru dapat cacat atau pertumbuhannya terhambat. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun menjadi berwarna kuning. Kemudian kekurangan karbon dioksida dapat timbul bagian putih pada daun, dan beberapa dampak yang bisa terjadi karena defisiensi unsur mineral lainnya. Sedangkan untuk cahaya, tumbuhan memiliki respon berbeda terhadap lamanya penyinaran. Respon tersebut dapat berupa pertumbuhan maupun reproduksi. Respon tumbuhan terhadap lama waktu terang atau siang dan gelap atau malam setiap harinya dapat disebut sebagai fotoperiodisme. Nah, berdasarkan hal ini, tanaman dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, serta tanaman hari netral. Untuk suhu, peran suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim merupakan suatu senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel, contohnya proses fotosintesis. Faktor eksternal selanjutnya adalah kelembapan. Mengapa kelembapan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Karena kelembapan udara akan mempengaruhi laju penguapan atau transpirasi. Nah, jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan jika kelembapan tinggi, maka laju transpirasi akan rendah sehingga penyerapan zat-zat nutrisi dari tanah pun juga akan rendah. Hal ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi yang telah diajarkan sebelumnya, jangan lupa ya untuk menjawab soal-soal yang sudah saya sediakan. Selamat mengerjakan.